Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semuanya. Masih bersama Bu Dahlia di sini. Bu Dahlia akan menjelaskan mata pelajaran IPS tema 4 tentang globalisasi. Dalam tema 4 globalisasi, kita akan membahas tentang materi peran Indonesia dalam kerjasama di negara ASEAN. Kalian sudah tahu kan negara mana saja yang termasuk negara ASEAN? Latar belakang terbentuknya ASEAN. Yang pertama karena persamaan letak wilayah, yaitu di Asia Tenggara. Selanjutnya, karena persamaan nasib sebagai bangsa yang pernah dijajah bangsa asing, kecuali negara Thailand ya. Yang ketiga adalah adanya perselisihan di beberapa negara di wilayah Asia Tenggara yang dapat mengancam persatuan. Yang keempat adalah berkembangnya paham komunisme yang ditakuti oleh negara-negara di Asia Tenggara. Nah, 4 faktor ini adalah latar belakang terbentuknya ASEAN. Pelajari baik-baik di rumah ya. Nah, materi selanjutnya kita akan membahas mengenai tokoh yang menandatangani Deklarasi Bangkok. Yang pertama ada Adam Malik dari Indonesia. Yang kedua adalah Tun Abdul Razak dari Malaysia. Yang ketiga, Tanat Koman dari Thailand. Yang keempat adalah Narcisco Ramos dari Filipina. Yang kelima adalah S. Rajaratnam dari Singapura. Nah, kelima tokoh ini yang menandatangani Deklarasi Bangkok. Kalian harus hafalkan ya. Berikutnya mengenai lambang ASEAN. Ini adalah lambang ASEAN. Lihat baik-baik ya. Yuk kita bahas mengenai keterangannya. Lambang ASEAN berbentuk 10 batang padi yang terikat. Jumlahnya yang 10 berdasarkan jumlah negara anggota ASEAN. Warna kuning pada batang padi menggambarkan kemakmuran dan kesejahteraan. Warna merah pada latar belakang simbol padi melambangkan sikap berani dan dinamis. Lingkaran berwarna putih menunjukkan bahwa negara anggota ASEAN memegang teguh persatuan dan kesatuan dengan hati yang suci serta tujuan bekerja sama meningkatkan kemajuan negara-negara ASEAN. Lingkaran paling luar yang berwarna biru melambangkan persatuan dan kesatuan untuk menjaga perdamaian dan keamanan. Keanggotaan ASEAN. Sifat keanggotaan ASEAN adalah terbuka untuk seluruh negara di kawasan Asia Tenggara. Berikut akan dibahas mengenai negara-negara anggota ASEAN hingga tahun 2018. Yang pertama, Filipina sebagai negara pendiri. Yang kedua, Indonesia sebagai negara pendiri. Yang ketiga adalah Malaysia juga sebagai negara pendiri. 4. Singapura, negara pendiri. Yang kelima, Thailand juga sebagai negara pendiri. Yang keenam, Brunei Darussalam.
Brunei baru masuk sebagai anggota ASEAN tanggal 7 Januari 1984. Kemudian disusul oleh Vietnam tanggal 28 Juli 1995. Nomor 8 yaitu Laos, masuk pada tanggal 23 Juli 1997. Kesembilan Myanmar, tanggal 23 Juli 1997. Yang ke-10 adalah negara Kamboja, masuk pada tanggal 30 April 1999. Yang keempat, Sekretariat ASEAN. Sekretariat Tetap ASEAN berkedudukan di Jakarta. Sekretariat ASEAN dipimpin oleh Sekretaris Jenderal yang diangkat secara bergilir dari negara anggota dengan masa jabatan 4 tahun. Sekretaris Jenderal dipilih oleh Menteri Luar Negeri negara-negara anggota ASEAN. Indonesia sebagai salah satu anggota ASEAN. Jumlah penduduk Indonesia berdasarkan sensus kependudukan tahun 2010 sebesar 270.641.326 jiwa. Batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebelah utara Singapura, Laut Tiongkok Selatan, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, dan Samudra Pasifik. Sebelah selatan Samudra Hindia, Timor Leste, dan Australia. Sebelah timur Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Sebelah barat benua Asia dan Samudra Hindia. Kalian lihat peta berikut ini ya. Saku mangemu tanaman jauh, mangemu milele laku sayang. Saku mangemu tanaman jauh, mangemu milele laku sayang. Diamku rembiamku harunawan. Bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN bidang ekonomi. Yang pertama, pembentukan AFTA, yaitu ASEAN Free Trade Area. Nomor 2, dibangunnya IRRI, International Rice Research Institute. Yang ketiga, mendirikan proyek industri bersama seperti pabrik pupuk Sriwijaya atau Pusri di Palembang, Sumatera Selatan, pabrik pupuk urea di Aceh dan Malaysia, pabrik mesin diesel di Singapura, dan pabrik abu soda di Thailand. Yang keempat, mengembangkan jaringan transportasi. Yang kelima, mendorong peran investor dalam mengembangkan sektor ekonomi. Yang keenam, membentuk pengembangan kawasan di bidang pariwisata, perikanan, dan perkebunan. Selanjutnya adalah bidang pendidikan. Yang pertama adalah pertukaran pelajar serta pemberian beasiswa pendidikan bagi mahasiswa dan dosen. Yang kedua, penyetaraan ijazah di negara-negara anggota. Yang ketiga, membentuk kelompok peneliti antar negara. Yang keempat, menetapkan kurikulum sekolah yang berdasarkan prinsip demokrasi.
berorientasi pada perdamaian, serta menghargai hak asasi manusia atau HAM. Sansai baku lilian kita kana jo kawan-kawanan lamo sangke basulian sulia banyu dua yona elo dan suko bago tonggoyo aki sanang samo diraso. Selanjutnya dibahas mengenai bidang teknologi. Yang pertama, mengembangkan teknologi pasca panen. Yang kedua, membangun jaringan kota cerdas ASEAN atau ASEAN Smart Cities Network atau ASCN. Anak manis janganlah dicium, sayang kalau dicium, elahlah pipinya. Selanjutnya dibahas mengenai bidang sosial. Yang pertama, memberi bantuan kepada penduduk di negara anggota ASEAN yang mengalami bencana alam. Yang kedua, bekerja sama untuk mengatasi peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya atau narkoba. Injit semun, walau sakit jangan dilepas. Yuk kita nonton ondel-ondel, yuk kita ngarak ondel-ondel, ondel-ondel ada. Bidang budaya. Yang pertama, mengadakan pentas budaya. Yang kedua, mengadakan pameran hasil kerajinan tradisional. Yang ketiga, mengadakan studi banding dan saling bertukar informasi tentang budaya tiap-tiap negara. Yang keempat, mengadakan festival bunga untuk menarik minat wisatawan. Kecang bala gendir tos blong angen kacang sape pendil kosong to kecang bala gendir tos blong angen kacang sape pendil kosong gundul pacucu gembelengan nyunggi waktu. Bidang politik dan keamanan. Yang pertama, perjanjian mengenai kawasan damai, bebas, dan netral atau Zone of Peace, Freedom, and Neutrality atau ZOPFAN. Yang kedua, perjanjian persahabatan dan kerjasama di Asia Tenggara, Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia. Nomor 3, perjanjian kawasan bebas senjata nuklir. Yang keempat, pembentukan komunitas keamanan ASEAN. Jamu sungguh tuntas suwe ora ketemu pisan atine seneng rek ayo rek mlaku nang tunjungan rek ayo rek rame-rame bebarengan. Berikut ini akan dibahas mengenai peran Indonesia dalam ASEAN. Yang pertama, negara permakasa terbentuknya ASEAN. Nomor 2, tuan rumah SEA Games. Nomor 3, tuan rumah KTT ASEAN. Berikutnya nomor 4, penggagas dibentuknya Komunitas Keamanan ASEAN. Yang kelima adalah penengah perundingan damai Kamboja dan Vietnam. Dan yang keenam adalah membantu perdamaian Filipina dan gerakan pembebasan Moro. Yang ketujuh adalah Jakarta Informal Meeting. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa lagi di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.